Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dari kelas 1D dengan NIM 2310125210114. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Jain Ahmad Fauzi MPD. Dan saat ini saya membuat video ini di kawasan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang memiliki peran sentral dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia diwarnai oleh berbagai peristiwa penting, mulai dari masa kerajaan-kerajaan hingga masa penjajahan. Dalam konteks ini, Pancasila muncul sebagai pandangan ideologis yang mempersatukan beragam kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi semacam ikatan ideologi yang menggerakkan berbagai elemen masyarakat untuk bersatu dan berjuang bersama menuju tujuan yang sama. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, melainkan juga merupakan semangat perjuangan yang mewarnai setiap proses perkembangan Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan mulia seperti kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan perdamaian dalam keragaman. Pancasila adalah fondasi yang kokoh bagi Indonesia, mengingatkan kita akan nilai-nilai yang penting untuk dijunjung tinggi dalam membangun bangsa Indonesia. Materi kedua yaitu proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Proses ini merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan pemikiran tokoh-tokoh terkemuka dan perjuangan panjang untuk menciptakan landasan moral dan filosofi bagi bangsa yang merdeka. Perjalanan sejarah panjang yang mencakup berbagai pengaruh dan pertimbangan, proses perumusan Pancasila dimulai dari pergerakan perjuangan melawan penjajahan dengan pemikiran dan gagasan para pemimpin pergerakan seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri bangsa lainnya. Selama proses perumusan ini, terdapat berbagai pandangan dan perselisihan yang perlu diatasi. Ini mencerminkan kompleksitas masyarakat Indonesia yang beragam, termasuk perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Namun, melalui musyawarah dan kompromi, para pemimpin berhasil menyatukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Pancasila. Proses perumusan Pancasila adalah bukti semangat perjuangan, kerjasama, dan komitmen yang tinggi dari para pemimpin bangsa dalam menciptakan fondasi moral dan filosofis untuk negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus ditingkatkan agar Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Materi selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang mempertanyakan dan mendalami pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keberadaan, pengetahuan, nilai, moralitas, logika, pikiran, bahasa, dan berbagai aspek kehidupan dan realitas. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, di mana philos berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat sering diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan atau pencarian pengetahuan yang mendalam. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan
saling bekerja sama antara sila-sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Materi yang keempat, Pancasila sebagai etika politik. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Pandangan moral, hal ini pun dapat menjadi etika hukum dalam sebuah negara. Politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membuat suatu kesepakatan bersama. Bagi Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan baik antara negara maupun hukum. Politik terbagi menjadi dua, yaitu sebagai ilmu dan sebagai filsafat. Sebagai ilmu, politik berisi pemahaman untuk mengatur suatu sistem pemerintahan. Sebagai filsafat, politik mempengaruhi permasalahan fundamental hakikat tujuan negara. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Etika politik merupakan sarana yang membahas hukum dan kekuasaan negara. Fungsinya terlihat pada penyediaan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Hal itu dilakukan agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Sila yang terakhir dari Pancasila mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian harus berdasarkan hukum yang berlaku. Materi kelima, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan dan dari dimensi fleksibilitas nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Materi yang keenam, makna ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi bagi bangsa dan negara sangatlah penting dalam membentuk identitas, arah dan tujuan suatu negara. Ideologi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip yang membimbing tindakan dan kebijakan pemerintah serta masyarakat dalam sebuah negara. Ideologi bukan hanya sekedar doktrin politik, melainkan juga menjadi landasan moral dan kultural yang memengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Ideologi berperan penting dalam mempersatukan masyarakat, menciptakan rasa solidaritas, dan memberikan orientasi pada tujuan bersama. Ideologi yang kuat dapat menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik, serta menjaga stabilitas dalam negara. Di sisi lain, ideologi yang tidak tepat atau ekstrim dapat menyebabkan konflik, ketidakstabilan, dan ketegangan dalam masyarakat.
Selain itu, ideologi juga memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Ideologi negara dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik dengan negara lain. Ideologi dapat menjadi dasar bagi kerjasama bilateral, terutama antara negara-negara yang memiliki ideologi serupa. Namun, perbedaan ideologi juga dapat memicu konflik dan ketegangan antara negara-negara. Dalam kesimpulannya, ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri suatu bangsa dan negara. Ideologi tidak hanya memengaruhi kebijakan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan menjadi landasan bagi hubungan internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai makna ideologi bagi bangsa dan negara sangatlah penting dalam memahami dinamika politik dan sosial suatu negara. Selanjutnya, materi ketujuh, Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Pancasila merupakan konsep dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Konsep ini tidak hanya menjadi dasar filsafat negara, tetapi juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan sangat penting, baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya terletak pada aspek simbolis, tetapi juga memiliki dampak konkret dalam kebijakan, hukum, dan tatanan sosial negara. Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila berperan penting dalam membentuk dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, mulai dari sistem pemerintahan, hukum, kebijakan, ekonomi, hingga hubungan internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan adalah kunci untuk memahami dan merumuskan kebijakan, serta tindakan pemerintah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam perkembangannya, Pancasila telah mengalami berbagai interpretasi dan aplikasi yang beragam dalam konteks ketatanegaraan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi pedoman bagi berbagai aspek kehidupan negara. Pengaruhnya terasa dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan pemerintahan, perumusan kebijakan publik, serta dalam hubungan dengan negara lain di tingkat internasional. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan dalam konteks global. Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragam etnis, agama, dan budaya mencoba untuk menemukan keseimbangan antara menjaga identitasnya sebagai negara Pancasila dan berinteraksi dengan dunia luar. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan dalam diplomasi dan hubungan internasional Indonesia. Selanjutnya, materi ke-8. Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi istilah berasal dari bahasa Inggris yang artinya constitution, atau dari bahasa Belanda constitute, terjemahannya dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar. Dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata groundwork, atau ground adalah dasar sedangkan word adalah undang-undang. Yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara, undang-undang, dan banyak lagi. Konstitusi bertujuan sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak dari para penguasa atau pemberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Materi ke-9, Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur jalannya kepemerintahan yang tiap-tiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga negara menurut Montesquieu terhadap atas 3 hal, yakni lembaga eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang, lembaga legislatif atau lembaga yang membuat undang-undang, dan lembaga yudikatif atau lembaga yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Tugas dan fungsi dasar lembaga negara adalah eksekutif, yaitu tugasnya distribusi keuangan, fungsi yudisial, mengadakan diplomasi dengan pihak luar negeri, kekuasaan atas militer, menjalankan hukum dan pemerintahan, dan kekuatan legislatif. Berikutnya, legislatif. Badan pembuatan undang-undang, keuangan, fungsi yudisial, fungsi unsur pokok, konstitut, fungsi pelaksanaan pemilihan, pengontrol kebijakan luar, dan pendengar keluhan rakyat. Yang berikutnya, yudikatif. Menetapkan hukum khusus, menerjemahkan hukum, menjelaskan undang-undang, memberikan gagasan atau nasihat, dan memperjuangkan hak rakyat. Materi ke-10, hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak itu dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka, hak asasi itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi, hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Materi ke-11, aktualisasi Pancasila. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum. Metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara hukum formal. Adapun rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan tujuan negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Sekian penjelasan materi dari saya, dan adapun beberapa manfaat mempelajari mata kuliah Pancasila tidak hanya dalam konteks akademis, tetapi juga dalam pengembangan pribadi dan keterampilan sosial. Pancasila juga sebagai dasar negara mengandung nilai moral dan etika yang menjadi pondasi perilaku warga negara. Kita akan memahami prinsip-prinsip seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia yang membentuk dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga membantu untuk lebih memahami identitas dan jati diri sebagai warga negara Indonesia. Ini mencakup pengenalan sejarah bangsa, kebudayaan, dan nilai-nilai yang membedakan Indonesia sebagai suatu negara. Prinsip-prinsip kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, kita dapat memperkuat karakter dan moralitas pribadi kita.
memberikan pemahaman tentang sistem politik Indonesia, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara. Hal ini membantu kita menjadi lebih terinformasi dan aktif dalam partisipasi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Menekankan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, ini memberikan landasan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia, serta mengembangkan sikap toleransi. Dan juga bisa membantu membentuk sikap dan perilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap masyarakat, dan memiliki kesadaran sosial. Pancasila juga tidak hanya terbatas pada lingkup akademis, tetapi juga membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.